keberangkatan pernikahan saudara D. Nabitupulu dan saudari J. Borus. Keduanya bersatu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga. Allah merancangkan keluarga atau pernikahan ini mulai dari awal. Maka Bapak Ibu, ketika ada seorang diri, apa yang dikatakan Allah? Oh, ternyata tidak baik jika manusia itu hidup seorang diri. Maka aku akan memberikan seorang penolong baginya. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau menikah, kita harus mengerti dulu apa itu pernikahan. Kalau konsep awal yang diberikan oleh Allah, pernikahan adalah bagaimana Allah memberikan penolong bagimu. Karena itu yang dilihat Allah dari kehidupan Adam. Ketika Adam bangun pagi, dia melakukan kegiatan di Taman Eden, lalu dia mungkin berjalan-jalan. Mana Maria, oh tidak naik ternyata suaranya. Aku akan memberikan seorang penolong. Maka sebuah konsep pernikahan yang dimaksudkan oleh Allah adalah bagaimana kita diberikan Allah penolong di dalam kehidupan kita untuk melewati segala sesuatu. Penolong artinya untuk bersama-sama mengarungi segala sesuatu dengan satu tujuan: hidup berbahagia. Bapak Ibu, bahagiakah kita di dalam pernikahan kita? Masih seperempat yang mengalus. Setelah lagi masih ragu dia bahagia di dalam pernikahan. Ada yang masih diam. Bahagiakah kita di dalam rumah tangga kita? Amin. Harus percaya diri, karena Tuhan sudah memilihkan orang yang tepat dalam hidup kita. Kehidupan pernikahan yang berbahagia itu menjadi tujuan Allah untuk memberikan seorang penolong di dalam kehidupan kita. Maka itu dirancangkan Allah sejak lama, bahkan kehidupan Adam pun sudah Allah rancangkan agar setiap anak-anak Tuhan hidup di dalam kebahagiaan dalam menjalani hari-harinya. Hari ini Bapak Ibu, di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 menjadi fondasi bagaimana hidup yang berbahagia, bagaimana pernikahan yang berbahagia yang dirindukan Allah nyata di dalam kehidupan. Kalau kita pikir-pikir, Bapak Ibu, Allah bahkan Yesus sendiri sangat peduli dengan sebuah perkawinan. Kita baca firman Tuhan, ketika Ibu Yesus datang, Yesus, mereka kekurangan ampun. Apa yang dikatakan Yesus? Apa yang engkau minta dariku, Ibu? Waktuku belum tiba. Artinya belum sebenarnya saat itu Yesus menyatakan mujizatnya. Tetapi Bapak Ibu, karena Yesus peduli dengan sebuah pernikahan, kalau Yesus tidak memberikan mujizat di situ, maka bisa terjadi perubahan yang besar. Tamu akan risau, tuan rumah akan malu, bahkan mungkin penghulu akan marah. Wah, kenapa begini mereka menyambut kami? Tidak ada persiapan yang baik. Tetapi Yesus menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga kebahagiaan dan menjaga keberlangsungan perkawinan itu, sehingga waktunya pun belum tiba, tapi Yesus menyatakan mujizatnya yang pertama. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di dalam kehidupan kita, pernikahan yang berbahagia adalah ketika kita mampu untuk saling melengkapi. Yesus melengkapi kekurangan perkawinan itu. Ketika Yesus melengkapi, setiap orang yang datang bersuka cita. Rumah tangga juga harus saling melengkapi. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, melengkapi. Suami jangan tuntut hanya istri, kamu harus menghormati saya.
di dalam kehidupan menikahi rumah tangga. Bagaimana Yesus sendiri datang untuk menutupi segala kekurangan, tetapi dalam segala kekurangan yang terjadi justru pesta itu dipuji oleh banyak orang. Luar biasa, biasanya pesta selalu mengeluarkan yang terbaik untuk awalnya, baru yang terakhirnya anggur yang biasa-biasa saja. Tetapi perkawinan ini luar biasa, dari awal bahkan sampai terakhir acara, anggurnya mantap-mantap. Yesus yang melengkapi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kegagalan di dalam sebuah perkawinan ketika kita sudah mulai saling menyalahkan. Suami terlambat bangun, yang salah istri. Istri terlambat bangun, yang salah disalahkan suami. Saling menyalahkan satu dengan yang lain, apalagi sudah mulai membanding-bandingkan pasangannya dengan pasangan yang lain. Bapak Timur, boleh sangka suaminya itu baik luar biasa. Kalau di gajian kami dibawa kemana-mana. Kamu gak pernah seperti itu. Dan tahu mak, istrinya siapa itu mak? Kalau capek suaminya dikusuk-kusuk pulang kerja. Tahu apa mak? Gak ada. Salinglah membanding-bandingkan istrimu dengan istri orang. Datang suami pun, datang istrimu gak ketinggalan. Dibandingkannya suaminya dengan suami orang lain. Apakah kita bisa berbahagia di dalam pernikahan kita jika kita sudah seperti itu? Tidak akan mungkin. Karena yang ada adalah bagaimana kita mengalahkan, bagaimana kita selalu menghakimi, bagaimana kita selalu menyakiti pasangan hidup kita, karena kita tidak belajar untuk saling melengkapi. Ya, suamiku kalau pagi susah bangun, sebagai istri aku ingatkan dia, bangun. Ya istriku kalau makan susah berhenti, aku ingatkan, udah kenyang, diamlah. Saling melengkapi, mengingatkan agar hidup di dalam kebahagiaan. Kenapa perlu mengingatkan istriku berhenti karena sudah kenyang? Karena nanti kalau sudah berpakaian marah sendiri istrinya, akan ada berjumpa lagi. Ini karena apa? Enggak apa ingatkan aku udah gemuk. Hiduplah untuk saling melengkapi agar rumah tangga, agar perkawinan itu memang hidup di dalam kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hari ini kita sering menyalahkan pasangan hidup kita, firman Tuhan katakan bertobatlah, terimalah kekurangannya, tutupilah kekurangannya, dan bersukacitalah di dalam setiap kelebihannya. Karena kita berbeda-beda, tetapi kalau kita hidup di dalam kasih Allah, maka hidup kita akan semakin diberkati. Ada seorang pemuda, dia datang kepada seorang pendeta. Pak Pendeta, saya mau menikah. Pemuda itu datang dengan gagah, putih, cipit, mirip artis Korea, Bapak. Lalu dibawa pasangannya, lalu pendeta itu menurunkan keningnya, yang benar ini tidak pasanganmu. Nggak kali itu mau sih. Lalu pemuda itu kata, iya, itu pasangan saya. Hanya salah pilih kamu ganteng seperti orang Korea, tapi calonmu seperti itu. Itulah Pak Pendeta. Pak Pendeta tidak melihat apa yang saya lihat. Saya kagum pertama kepada dia, lalu saya sayang kepada dia, dan sekarang saya mencintai dia seperti cinta yang diajarkan Yesus. Saya tidak melihat kekurangannya, tapi ada hal yang istimewa yang tidak kutemukan pada wanita lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kehidupan yang dirindukan oleh Allah di dalam setiap pernikahan kita. Bagaimana kita boleh mengingat kembali kisah-kisah dulu. Kalau zaman sekarang, ada udah pacaran, lebih enak aja pacaran dulu. Kemana-mana diperhatikan, ada nasi pun satu, nasi di sini.
kasih dirimu. Kalau sekarang lantai yang ratusan pasti pulang semua dia benar kok. Kalau dulu peringatkan dengan lembut. Kalau sekarang didongkang benar ada rumah. Itulah kehidupan yang akhirnya membuat kita akhirnya kehilangan rasa untuk saling melengkapi. Tetapi Yesus ingatkan pada saat ini, teguhlah dengan kasih pasangan. Sampaikanlah cintamu di dalam segala apa yang kita mampu lakukan. tidak hanya saat dulu, tetapi sekarang sampai selama-lamanya. Kasihilah pasangan hidup dan saling melengkapi Dalam setiap kekurangannya, seperti Yesus teladankan. Dia melengkapi pesta perkawinan di Kana agar perkawinan itu boleh berakhir dengan kebahagiaan. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jurus untuk kita hidup berbahagia di dalam perkawinan yang didasarkan oleh firman Tuhan, mampu menjaga keindahan dengan pertolongan Yesus. Ibu itu datang kepada Yesus, Ibu Yesus. Kenapa Ibu Yesus datang kepada Yesus? Karena Ibu Yesus tahu hanya Yesuslah yang mampu menolong pada saat itu, dan saat ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus itu kekuatan dalam hidup kita. Persoalan di dalam rumah tangga Bapak Ibu akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap pernikahan pasti ada konflik. Mau setahun berumah tangga, mau sehari berumah tangga, bahkan mau sudah 30 tahun pun berumah tangga, selalu pasti ada konflik. Lamanya pernikahan tidak menjamin bahwa tidak ada konflik. Akan ada persoalan. Gara-gara si patu berbunyi berbeda, gara-gara sisir pun berbunyi berbeda. Padahal sudah 40 tahun ini berumah tangga. Iya sisir, alkohol, dan berbunyi anak. Gara-gara sisir bisa berbeda. Artinya Bapak ini diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dalam segala sesuatu kehidupan kita, lamanya berumah tangga tidak menjamin kalau tidak ada konflik, maka kita akan sulit hidup berbahagia jika tidak mengandalkan Yesus. Kita akan sulit mencapai goal jika tidak mengandalkan Yesus. Bagaimana kalau ibu Yesus tidak datang, Maria tidak datang kepada Yesus, disuruh pelayan itu pergi untuk ke desa mencari anggur, pasti mereka akan tidak mampu menyelesaikan dengan baik. Kampung sebelah jauh, berjalan jauh, tapi Maria datang kepada Yesus. Yesus, engkau mampu untuk menolong mereka. Yesus yang mampu menolong kehidupan kita. sehingga dalam setiap pernikahan Kristus kita mampu menjaga keindahan pernikahan kita. Sulit menjaga keindahan, sulit Bapak Ibu, sangat sulit. Kita akan susah tersenyum kembali kepada pasangan kita setelah hati ini kesal. Oma Ibu teh, baik Jokowi. Oma Ibu teh, baik Jokowi. Dibuat memang kopinya Bapak Ibu, tapi sendok dengan gelas itu beradu dengan luar biasa, seperti ada rumah dia kesal. Suaminya pun ikut kesal. Mau diminum dia kesal, mau nggak diminum takut istrinya lagi kesal. Akhirnya dia mengalah, dia minum kopi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kehidupan pernikahan yang menyatukan dua pribadi yang berbeda itu sulit. Bersama aja, kalau berteman aja 2-3 hari akan berbeda, apalagi kita selama-lamanya. Tetapi Yesus katakan segala perbedaan itu jika ada pertolongan Tuhan, jika kita meminta pertolongan Yesus, maka kasih itu yang mengikat hati dan pemikiran kita, sehingga dalam tengah-tengah konflik apapun, ketika Suami kita pulang kerja, kita mampu tetap tersenyum. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Berbeda laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu memiliki ekstra vitamin C. Maka Bapak Ibu, laki-laki itu jarang memiliki kesetresan di dalam sebuah hubungan. Karena logika. Tetapi kalau di dalam pekerjaan sering laki-laki stres. Karena mereka harus maksimal di dalam bekerja. Lalu bagaimana dengan perempuan? Perempuan lebih berbeda lagi. Perempuan itu punya double memory card di dalam hidupnya. Maka Kalau sekali saja suami berkata kepada istrinya, memang dasar kamu istri yang tidak baik, mulai dari anak pertama sampai cucu pertama diingatnya kata-kata suaminya itu. Padahal udah 30 tahun yang lalu masih diingat seorang istri. Makanya kalau berbeda, nojini pokoknya seorang lalu senada cinta. itulah perbedaan laki-laki dan perempuan yang harus kita gabungkan di dalam kasih setia Tuhan dan Yesus sebagai penolong. Maka firman Tuhan ini juga Bapak Ibu hadir melengkapi untuk kedua mempelai. Andalkannya Yesus untuk menaklukkan gaya rumah tangga, bukan hanya persoalan usia. Karena setiap hari kita belajar, setiap hari kita belajar, setiap hari ada pembelajaran, setiap hari ada ujian. Tidak ada yang tamat di dalam berumah tangga. Maka andalkanlah Tuhan bagi kedua mempelai. Akan banyak tantangan-tantangan baru yang dulunya belum kita ketahui, tapi akhirnya ke depan mungkin ada hal yang kita ketahui. Andalkanlah Tuhan untuk menyatukan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali mencintai pasangan kita. Kalau untuk seorang istri, bagaimana cara untuk mencintai kembali suamiku? Ibu-ibu jam 2 pagi bangun. Untuk apa? Ketika kita bangun jam 2 pagi, lihatlah suami kita yang sedang tertidur. Dia akan tertidur dengan pulas. Ada suara dia akan seperti bayi raksasa di hadapan kita. Dan katakanlah, inilah laki-laki yang sangat mencintai, bahkan aku sungguh tergila-gila dulu dengan dia. Dan dengan sikapnya hari ini, aku tetap mencintai dia. Lalu seorang suami bagaimana kembali mencintai istrinya? Lihatlah istrimu pada pagi hari, Bapak-bapak. Seorang istri akan bangun pagi untuk mempersiapkan segala sesuatu. Penampilannya luar biasa. Dia tidak peduli bajunya koyak, dia tidak peduli rambutnya belum disisir atau tidak, dia tidak peduli panasnya. Yang dia pegang yang penting, Suamiku pergi kerja rapi, anakku sebelum sekolah sarapan. Suamiku pergi dengan sukacita, teh yang kubuat, padahal dia sendiri belum makan, belum mandi, bahkan bajunya pun selalu koyak-koyak. Mengapa dia seperti itu? Karena dia menunjukkan cintanya kepada pasangannya. Ini menjadi hal yang harus kita ingat dalam kehidupan. Maka kalau istri kita lihat amburadul Bapak Ibu, jangan jangan. Dia itu saking luar biasanya memberikan yang terbaik di keluarga. Maka kadang dia lupa untuk dirinya, yang penting suami dan anak-anaknya di depan, di luar sana bersih, sehat dan bahagia. yang ketiga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kata firman Tuhan? Agar pernikahan kita hidup di dalam kebahagiaan. Setia sampai maut yang mengikat. Setia bukan hanya kepada pasangan aja, kemana-mana pasangannya dibawa. Pergi ke pasar dibawa, pergi arisan dibawa. Tapi waktu diajak pasangannya ke gereja, mana tahu. Jadi aku mau jauh. Setia kepada pasangan hidup bukan hanya mengantar belanja, bukan hanya mengantar shopping, bukan hanya mengantar
kalau mau malam minggu, kita jujur enak ya malam minggu. Apa yang ada malam minggu? Tapi sama-sama lah setia kepada Tuhan. Berarti kita pasti setia kepada pasangan hidup kita. Firman Tuhan katakan setialah kepada Tuhan, maka kita akan setia kepada pasangan hidup kita. Maka kemanapun kita pergi, ingatlah tetap berminggu di hari Minggu, pergi ibadah ketika ada persekutuan, antar pergi berbelanja, antar pergi bersama ikut arisan, dan juga bersama-sama masuk ke dalam rumah Tuhan beribadah memuji Tuhan, setia kepada Tuhan. Untuk menutup ibadah ini Bapak Ibu, untuk menutup firman Tuhan, ada seorang istri rumah tangganya mulai goyah, berbeda dengan suaminya. Jadi ketika mereka sudah berkelahi hebat, pergilah istrinya ke kamar, lalu dia buka lemari, lalu suaminya kan, lemari mana? Dibuka lemari, terus dia buka laci, lalu dia ambil kertas dan dia baca. Ketika dia baca, dia menggelengkan kepala, dia masuk. Suaminya melihat. Ketika berkelahi kembali untuk yang kedua kali, istrinya masuk ke kamar, dia buka lemari, dia buka laci, dia ambil lagi kertas itu dan dia lihat. Dia masukkan. Begitu juga sampai ketiga kali. Berulang kali istrinya, dia lihat seperti itu. Penasaran suaminya. Ini apa hubungan dong? Istriku. Waktu lagi enak-enaknya, mungkin istrinya buat teh, dibuatnya bulu. Ditanya lah. Oh ibu teh, kenapa setiap kita berkelahi, kamu masuk ke kamar dan buka lemari? Nah udah lemari, kau dapat? Oh tahu, mana pernah aku diajak kayak gitu. Aku tetap setianya. Oh melihat ke Tuhan. Jadi apa yang aku baca selalu bergeleng-geleng. Oh setiap kita berkelahi, aku ke kamar, aku buka laci, yang melihatnya surat pernikahan kita. Oh untuk apa? Kamu lihat surat pernikahan kita. Mau melihat sampai kapan masa berlakunya. Kami yang ada masa berlakunya. Kamu diputus solusi. Ternyata tidak ada masa berlakunya. Ku baca seumur hidup dapat menang. Makanya aku tetap bertahan karena aku tahu pernikahan ini seumur hidup. Maka Bapak Ibu yang berkata oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada masa berlaku di dalam pernikahan. Seumur hidup kasih cintailah pasanganmu, bawa dia ke rumah Tuhan dan melayanilah bersama-sama agar Tuhan memberikan kasih-Nya dan memberkati rumah tangga kita hingga kita hidup di dalam kebahagiaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kasih-Mu melimpah atas kami. Engkau urapi kami dengan karya-Mu, bahkan firman Tuhan menjadi terang di dalam hidup kami.